Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Jadi akhir-akhir ini video kita banyak dibuat setelah sholat subuh. Sudah jarang dilaksanakan di tengah malam. Mengapa seperti itu? Ya karena kerohanian ini ternyata tidak selalu tetap. Dia terus naik. Dia terus meningkat. Dia terus mi'raj kepada pencapaian derajatnya, yaitu Allah dan Rasul. Makanya akhir-akhir ini kajian kita sedikit agak berubah daripada biasanya. Nah, perubahan itu adalah tandanya ada peningkatan daripada sifat kerohanian yang kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tengah malam yang ada, yang selama ini kita bikinkan untuk buat video, sekarang kita jadikan ajang untuk kita berdiskusi, bercengkrama, berdialog dengan Allah dan Rasul. Bagaimana keadaan dan posisinya Pak Abu? Ya berwudu pasti. Ya duduk. Kenapa duduk? Karena duduk adalah posisi yang paling nyaman. Walaupun kita menyadari bahwa pertemuan, dialog, diskusi amba dengan Tuhan itu ada yang berdiri saja, ada berdiri seperti alif, ada yang dia ruku saja seperti ha, ada yang sujud saja seperti mim, ada yang dia hanya duduk saja seperti dal. Namun semuanya adalah baik, kata Allah dan Rasul. Berdiri seperti alif, rukuk seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal, itu adalah ahmad. Artinya terpuji. Makanya saya katakan baik, semuanya baik. Nah, kebanyakan para aulia dan anbiya, ya mereka menggunakan posisi duduk. Yaitu duduk bersila ada. Duduk seperti tahiyat awal ada. Dan duduk seperti tahiyat akhir ada. Pokoknya carilah kenyaman fisik seketika kita berdialog dengannya. Begitu. Nah, berdialog dengan Allah dan Rasul itu tidak dengan suara, tidak dengan kata, melainkan dengan rasa. Karena kalau sudah berkata Allah itu gaib, berkata Rasul itu gaib, berkata diri kita sebenarnya diri itu gaib. Makanya Allah dan Rasul mengajarkan kepada kita, fazkuru ni'matilati an'amtu alaikum. Ingat oleh kamu akan nikmatku yang ianya ada pada kamu. Nah, itu. Jadi Allah dan Rasul menyuruh kita mengingat, menyadari keberadaan nikmat Allah dan Rasul
ya ada di kita. Ternyata nikmat itu adalah rasa. Rasa itulah diri kita yang sebenar diri yang ianya ada di dalam roh kita masing-masing. Nah, setelah kita tahu apa itu ruh, apa itu diri kita sebenar diri, yaitu rasa tadi, nikmat tadi, baru nanti masuk kita kepada tingkatan yang lain. Yaitu, fazkuru nikmati lati an'amtu alaikum. Ingat oleh kamu akan nikmatku yang ianya ada di atas kamu. Jadi kalau kita ini nikmat, di atas kita juga ada nikmat. Kalau kita adalah rasa, di atas kita adalah rasa. Nikmat itulah Rasul, rasa itulah Rasul. Ia adalah serta Allah. Jadi seketika Allah berkata, fazkur nikmati, artinya ingat oleh kamu akan nikmatku. Jadi kalau itu adalah nikmat, ya kita ingat dengan nikmat. Kalau dia adalah rasa, kita ingat dengan rasa. Nah, ternyata mengingat itu artinya menghubungkan. Menghubungkan itu artinya mengingat. Dari mana kita tahu? Nah, itu dia. Dalam bahasa Arab, menghubungkan itu sholat. Nah, di dalam bahasa Arab juga kita dengar waqim sholat di zikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Artinya adakan hubungan, karena hubungan itulah mengingat aku. Nah, tentu kita ingat dulu diri kita. Kita pahami dulu diri kita. Dia adalah nikmat, dia adalah rasa. Hubungkanlah silaturahmi antara rasa kita dengan rasa Rasul yang ianya dengan Allah. Itu di tengah malam lebih nyaman. Lebih enak. Seketika alam semesta ini mati. Alam ini gelap dan hitam. Penduduknya pada tidur, pada mati. Maka bangunlah kita. Dengan ingatan kita, dengan rasa kita, dan kesadaran kita. Maka banyak peluang kita mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Itulah yang tahajud. Bangkit untuk berhajat, berkebutuhan dengan Allah dan Rasul. Bagaimana itu Pak Bu Fikri? Orang tahajud, dia berdiri, ruku, i'tidal sujud duduk. Dia membaca takbir sampai salam. Ada yang 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, bahkan panjang. Boleh, silahkan saja. Silahkan saja. Asalkan dia itu memahami suara kata dan geraknya itu. Jadi, suara, kata yang kita nyatakan dalam sholat tahajud, gerak seperti alif berdirinya, seperti ha rukuknya, seperti mim duduknya, seperti dal duduknya, silahkan saja. Dan itu benar, tidak ada salahnya. Tapi itu adalah melambangkan, menggambarkan kepada kita bahwa seorang yang duduk, dia telah menyimpulkan tegak seperti alif, ruku seperti ha, sujud seperti mim. Kesimpulannya adalah duduk. Suaranya takbiratul ihram sampai salam. Disimpulkan pertemuan rasa kita dengan Rasul, Rasul dengan Allah. Nah, berhajatlah kita kepadanya. Jadikanlah ini suatu kebutuhan. Itu namanya tahajud. Di situ dia mengatakan, mintalah kepadaku, pasti ku perkenankan. Waktu kita mengatakan kata itu, tolong jangan dipahami dalam artian umum. Sehingga kita meminta. Meminta. Jangan diartikan seperti itu. Kalau kita sudah berada di ring ma'rifat.
Ya. Tapi kalau di umum, ya begitu. Sholat tahajudnya, ya begitu. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Ada 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, dan seterusnya. Dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dan berdoa. Ya begitu. Dan itu benar. Tetapi dalam ring makrifat atau di kalangan para arif, dia tidak lagi bersuara, dia tidak lagi berkata, tidak lagi berbahasa, karena dia sudah menyatukan rasanya dengan rasanya Rasul. Rasul itu dengan serta Allah. Yang ada bukan doa. Kalau doa menyeru, masih jauh. Melainkan munajat. Dia berbisik menyatakan apa yang menjadi keinginannya. Apa keinginannya? Tidak pula dia berbisik. Karena dia sudah menyatu dengan Rasul dengan Allah. Ternyata munajat pun tidak di situ, saudaraku. Ya, kehadiran kita dengan Rasul dengan Allah itu saja sudah merupakan harapan yang paling tinggi. Nah, kita mau minta apa? Kita mau mohon apa? Sementara yang kita minta, yang kita mohonkan adalah sesuatu yang sebenarnya sudah dia siapkan sebelum kita meminta, sebelum kita memohon. Dijadikannya kita dalam kodrat atau kuasa, dalam iradat atau kehendaknya, berapa tahun kita hidup. Apa peranan kita? Berapa banyak fasilitas kita? Berapa biaya kita? Dan itu sudah selesai. Kapan penyelesaiannya? Sebelum kita ada dan diadakannya. Jadi pada momen itu tidak mungkin kita meminta sesuatu yang memang akan diberikannya kepada kita. Ngapain kita minta sesuatu yang memang Ia akan berikan kepada kita? Hanya saja kita ini kadang-kadang tidak sabar. Menunggu waktunya tidak sabar. Kita minta. Menunggu saatnya tidak sabar, kita minta. Karena tekanan keadaan. Nah, seketika kita meminta, Dia tidak juga memberikan. Kecuali seperti hari, momen, dan waktu yang sudah Dia tetapkan. Makanya di alam ma'rifat ini kita serba salah. Kalau mindset pemikiran kita masih ada alam syariat. Jadi segala sesuatu yang Allah sudah siapkan untuk kita, kalau memang itu bagian kita, tidak diminta, pasti datang. Tetapi kalau itu bukan bagian kita, diminta sekalipun, Dia tidak akan datang. Nah, inilah kunci kesabaran. Karena kita sadar dengan situasi dan kondisi ini yang sudah Allah dan Rasul tetapkan untuk kita. Jadi kita bertemu dengan Rasul serta Allah di dalam rasa diri kita. Ya hanya silaturahmi saja. Hanya mengulang-ulang masa-masa yang sudah-sudah.
seketika kita bersama Rasul, Rasul itu dengan Allah. Nah, bertemunya kita dengan Rasul, Rasul itu dengan Allah, itu saja sudah senang. Makanya Allah berkata melalui Rasul, fazkuri fi anfusikum. Ingatlah aku di dalam dirimu. Artinya, ingatlah aku di dalam rasamu. Artinya, hubungkanlah dirimu dengan diriku di dalam rasamu. Begitu kajian makrifat tentang diri. Nah, untuk kita yang sudah belajar panjang, kalau yang saya ya udah 20 tahun ya mengaji di sini. Mulai daripada 2004, sekarang udah 2024. Benar, udah 20 tahun. Jadi dalam kajian awal dikatakan, kalau kita ingin berhubungan dengan Allah dan Rasul, jelas ukhruju anin ajsamikum wa hukmi fata'tunani. Keluarlah kamu dari batang tubuhmu, daripada hukum dan suruhku. Maka temuilah aku, pasti kamu bertemu dengan aku. Ditunjukkanlah tempat pertemuan dengan Tuhan. Tempat bertemu dengan wujud serta Allah. Di momentum pertama kali kita bertemu dengan Dia, yaitu di negeri Bakkah, dalam sebuah rumah namanya Baitullah. Disitulah kita tegak, ruku, itulah sujud, duduk. Dipimpin oleh imam namanya Ibrahim. Dan momentum itu tidak pernah berhenti sampai saat ini. Karena kita sudah masuk ke dunia, masuk ke tubuh, masuk ke hati, lupa semuanya. Dimudahkanlah agama ini, Bakkah dijadikan Mekah, Baitullah dijadikan Ka'bah, Maqam Ibrahim juga ada dekat Ka'bah. Maqam Ibrahim sebagai tanda Ka'bah, Ka'bah sebagai tanda Baitullah. Maka dikatakan, wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satrul masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntum fawali wajhaka satrul. Dari mana saja kamu keluar, dari mana saja kamu keluar. Artinya dari tubuh mana saja, dari daerah mana saja, dari bangsa apa saja kamu keluar. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Real kalimat ini menunjukkan kepada masjid yang ada di kota Mekah. Wa min haitsu ma kuntum. Dan dimanapun kamu berada, ini menunjukkan kapasitas kita. Kelas kita, apakah kita anggota dewan, presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, ataupun apa jabatan kita. Tetap hadapkanlah wajah kita ke Masjidil Haram. Kemudian dalam Masjidil Haram ada Maqam Ibrahim. Dikatakan, Fattakhizu min maqama Ibrahimus shalah. Ambillah sebagian Maqam Ibrahim, kamu sholat di situ. Kamu pertemukan rasa dirimu di situ. Kemudian, falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini. Dia menunjuk kepada Ka'bah. Kemudian, masuklah kamu ke dalam rumah yang kosong. Artinya masuklah kita ke dalam Ka'bah tadi. Di situ kita tidak jihad yang 6. Tidak atas, tidak bawah, tidak muka, tidak belakang, tidak kiri, tidak kanan. Di mana kita temukan kalimat ini ada pada surat An-Nur, ya, surat nomor 24 ayat 29. Ini saya bacakan saudaraku. Nah, laisa alaikum janahun an tadkhulu buyuta ghaira maskunah fiha mana'u lakum wallahu ya'lamu ma tabduna wa ma taktumuna. Jadi dalam bahasanya itu adalah tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang kosong.
yang tiada dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Jadi kita masuk ke dalam Ka'bah itu. Ada kepentingan? Ada. Nah, Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan, dan Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Apa yang kita nyatakan? Tubuh, badan, jasad. Apa yang kita sembunyikan? Diri kita sebenar diri. Yaitu rasa. Rasa kita itu Allah tahu. Nah, setelah kita berada di dalam Ka'bah tadi, pasti kita mencari Allah. Pasti kita mencari Allah. Bertemu Allah? Ya tidak mungkin. Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan sesuatunya. Maka carilah Rasul. Ketemu? Tidak juga. Allah gaib, Rasul gaib. Maka carilah nabinya. Nabi inilah yang pernah berkata kepada kaumnya. Apa kata beliau? Qad naro taqalluba wajhaka fis sama'i wala nuwaliyannaka qiblatan tardoha. Aku lihat wajah kalian itu kalau berdoa, kalau berkunjung, ya menghadap ke atas langit. Langit itu kias, saudaraku. Besar, tinggi, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Berbeda dengan segala sesuatunya. Artinya apa? Aku lihat kamu itu kalau berdoa, kalau berharap, kalau ingin bertemu, ya kepada Allah. Tidak begitu. Fala nuwaliyanaka qiblatan tardoha. Ya kamu hadapkanlah wajah kamu itu, ingatan kamu itu, rasa kamu itu, kesadaran kamu itu kepada kiblat, kepada hadapan yang kamu senang dengan dia. Kamu suka dengan dia, kamu cinta kepadanya. Ya dia mengatakan dirinya, saudaraku. Tapi dalam bahasa kias. Di dalam rumah itu, kejadiannya itu. Di momentum tidak jihad yang 6 tadi, di dalam Ka'bah. Ternyata tidak bisa kita bertemu dengan Nabi. Nabi sudah habis tugas. Ya. Kita carilah orang tua yang mengajarkan kajian ini. Ternyata sudah habis tugas juga dia. Kita carilah khalifahnya. Jadilah kita berdialog dengan khalifah. Di dalam berhubungan rasa dan ingatan tadi. Makanya kita mengatakan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. At-tahiyat itu penghormatan. Mubarakah itu berkah. Sholawat itu kesejahteraan. Thayyibah itu kebaikan. Bagi Allah. Bukan Allah, bagi Allah. Siapa yang bagi Allah? Alhamdulillahi. Alhamdulillah itu yang bagi Allah. Dia adalah Rasul, saudaraku. Ternyata Rasul itu menghargai Nabi. Artinya sesuatu yang membawa Rasul atau kerasulan. Itu sosok, saudaraku. Itu badan jasad, saudaraku. Makanya kalimatnya berubah. Assalamu alaika ya ayuhan nabi. Tidak Rasul. Kalau Rasul sudah tadi. Assalamu alaika. Keselamatan bagi engkau. Warahmat. Rahmat. Kasih sayang. Wabarakah. Berkat. Dari Allah. Untukmu. Wahai Nabi. Nah kalau Nabi ini kan sudah tidak ada lagi. Di era
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah kemarin. Artinya tidak ada lagi nabi setelah beliau. Tapi ingat, para pewaris-pewaris nabi itu ada. Makanya beliau katakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu orang yang tahu itu tentang Allah dan Rasul, tentang dirinya, tentang diri yang lain, tentang alam semesta, itu adalah pewaris daripada nabi. Jadi apa beda nabi dengan pewaris nabi? Ya tidak ada bedanya. Kekayaan nabi pindah kepada dia. Ilmu nabi pindah kepada dia. Ya warisan. Nah inilah alasannya kenapa para kaji-kaji thariqat itu dia menunjuk gurunya, mursyidnya. Karena dia menganggap guru dan mursyid itu adalah pembawa warisan nabi, pembawa kekayaan nabi berupa ilmu hikmah. Itu pula alasannya kenapa saya mengatakan tidak bertemu Allah cari Rasul, tidak bertemu Rasul cari Nabi, tidak bertemu Nabi cari orang tua kita, tidak ketemu orang tua kita cari khalifahnya. Memang begitulah dasar yang diajarkan oleh Allah Rasul. Ternyata at-tahiyat, thayyibat, sholawat, mubarakat terhimpun dalam satu kata, assalamu alaina. Ternyata semua itu bukan untuk Rasul, bukan untuk Nabi, apalagi untuk Allah. Melainkan untuk kami. Wa ala ibadillahi sholehin. Yaitu atas kami yang soleh, artinya sholat sesuai dengan prosedur ini, saudaraku. Apa yang kita persembahkan kepada Allah dan Rasul, tidak ada gunanya bagi Allah dan Rasul, tapi kembali ianya kepada diri kita sendiri. Sebatas ini kajian kita masih dianggap syariat. Nah, ini saja kalau kita konsen itu sudah khusyuk namanya. Tetapi ingat, sholat itu artinya menghubungkan. Menghubungkan itu artinya mengingat. Mengingat itu artinya menghubungkan. Menghubungkan apa? Yang menghubungkan nikmat yang ada di kita. Rasa yang ada di kita. Dengan nikmat dan rasa yang ada di atas kita. Kalau sudah seperti ini, masih ada tubuhkah? Masih ada jasadkah? Masih ada badankah? Masih ada ruangkah? Masih ada waktukah? Masih ada suarakah? Katakah sebagaimana yang saya ceritakan pertama tadi? Tidak ada lagi. Makanya sholat itu kata orang tua kita adalah gaib. Bersama yang gaib, gaib. Nah, 2 kali gaibnya itu. Sholat itu adalah gaib. Itu menunjukkan pada rasa diri kita. Bersama yang gaib, itu Rasul. Gaib itu Allah. Nah itulah. Menyatukan rasa kita dengan Rasul di dalam diri. Rasul itu dengan Allah serta Allah. Itulah sholat. Itulah mengingat. Kan begitu. Jadi kajian ini memang berjenjang. 7 jenjang ke atas. Yang harus dikupas oleh anak-anak ayah. Anak-anak ayah jangan mentok pada satu posisi saja. Jangan. Hidup ini adalah perjalanan. Hidup ini adalah proses. Jangan takut mengatakan, menyuarakan apa yang kita pahami dari pengalaman hidup kita.
Jangan ditanyakan lagi dari mana dapatnya, siapa yang bertanggung jawab. Tidak mungkin saya yang makan cabai, Anda yang kepedasan. Tidak mungkin. Siapa yang mencincang, dia yang memikul. Dan itu biasa. Tidak aneh, jangan takut. Kalau tidak ada usaha kita untuk bergerak menuju hakikat, menuju peningkatan, menuju pencapaian yang Allah Rasul kendaki atas kita, kapan kita berubah? Ini kan gempar ini, pertama kali saya bikin video. Banyak yang bertanya, kayaknya Anda itu paham sekali Rukun 913. Coba sebutkan apa itu Rukun 913. Nanya lagi, kok berani sekali Anda? Siapa yang bertanggung jawab? Ngomong lagi, bukan Anda yang berhak menyampaikan, tapi beliau. Salahkah itu? Ya tidaklah. Karena itu adalah gelombang dan frekuensi pada posisi itu. Ada gelombang dan frekuensi di atas itu. Itu yang dikehendaki oleh orang tua kita. Jangan duduk atau berjalan di tempat saja. Semua orang tidak akan menyenangi itu. Semua orang akan mencemooh kita. Kalau kita duduk dan berjalan tapi di tempat, berarti tidak bergerak-gerak. Sementara waktu dan hidup ini tidak panjang, terbatas. Maka jadikanlah, ciptakanlah pencapaian-pencapaian. Dengan akal fikir kita. Jangan takut. Itu yang diperbuat oleh Nabiullah Ibrahim. Ini Ibrahim itu artinya pelajaran bagi mereka. Mereka yang mana? Mereka yang berpikir dengan akalnya. Kan Nabi Ibrahim yang mengatakan, matahari itu Tuhan. Dia yang mengatakan. Dan dia mengatakan itu bukan tidak ada alasan. Dia lihat matahari itu menyinari alam semesta. Dia lihat fungsi matahari itu apa. Dia lihat semua planet mengelilingi matahari. Dan banyak hal kehidupan di alam semesta ini tanpa matahari maka akan mati semuanya. Oh, berarti matahari ini Tuhan. Tidak sesederhana itu yang kita pahami, saudaraku. Kemudian dia lihat pula bulan punya fungsi dan kekuatan untuk mengatur gerak dan gravitasi bumi. Tanpa gerak dan gravitasi tadi tidak seimbang penduduk yang ada di atasnya. Dia katakan pula bulan itu Tuhan. Karena dia adalah masyarakat nomaden, berpindah-pindah. Tinggal di alam padang pasir, tidak berjalan di siang hari karena panas, berjalan cuma di malam hari. Ternyata yang menunjukkan jalan arah itu adalah bintang. Dijadikan dia Tuhan. Berani sekali Ibrahim. Bukan berani sekali, memang begitu. Akhirnya dia mencapai target kepada tingkat yang lainnya. Aku tidak akan bertuhan kepada yang tenggelam. Itu pencapaian. Ini takut sekali kita. Kok berani sekali mengatakan itu? Siapa yang bertanggung jawab? Bukan Anda yang punya hak menyampaikan. Ya kalau Anda duduk dan berjalan di tempat, tidak boleh menyampaikan sesuatu yang lain selain yang apa Anda ketahui. Sementara Allah dan Rasul memanggil-manggil kita, menyuruh-nyuruh kita, mengajak kita ngumpul-ngumpul bersama dia di tempat itu. Lah, kalau memang itu terjadi pada diri kita, kalau memang itu kita rasakan, loh kenapa tidak boleh kita ceritakan? Yang tidak boleh diceritakan itu yang bukan pengalaman kita. Kalau itu pengalaman kita, kenapa tidak? Biar saudara kita termotivasi. Sampai ada yang me-WA saya. Kenapa orang tua kita menyampaikan ini? Bapak juga menyampaikan ini. Padahal orang tua kita menjabarkan tidak sebanyak ini. Kok Anda lebih banyak lagi dari orang tua kita? Lah, siapa lagi yang akan membantu orang tua kita kalau bukan anak-anaknya? Anak yang mana? Anak yang kreatif, yang inovatif, yang punya jangkauan.
cara berpikirnya beda dengan yang lain. Makanya anak yang kreatif, yang inovatif ini kadang-kadang dimusuhi oleh yang lain. Karena yang tidak inovatif, yang tidak kreatif, yang tidak bergerak, akal pikirnya lebih banyak ketimbang yang bergerak. Itu masalahnya, saudaraku. Ini maaf, saya bukakan rahasianya begitu. Bayangkan, membuat video ini setiap hari. Dari mana modalnya? Dari mana inspirasinya? Tidak ada kalau bukan ditolong oleh beliau. Kalau bukan restu beliau. Anda lihat apa yang disampaikan oleh anaknya ini. Adakah pertentangan? Orang luar saja diam-diam mengambil data, mencuri data. Pengen cari-cari agar kita dijatuhkan, direndahkan, dihinakan, dinistakan. Tak bisa. Karena mereka adalah orang pintar. Tahu Quran, tahu hadis, tahu sejarah. Dicarinya, delik-deliknya tidak ketemu. Makanya kita dilindungi oleh Allah Rasul. Aman-aman saja berjalan. Video ini bukan hanya ditonton oleh keluarga-keluarga kita saja, justru ditonton oleh keluarga orang lain. Bahkan di negara manapun, bangsa manapun, agama apapun. Dari mana saya tahu? Ada saudara kita orang Nasrani, bahkan orang Yahudi, WA saya. Dia berterima kasih. Inilah kajian yang kami harapkan. Tidak membedakan suku, bangsa, dan agama, ras. Menyatukan rasa dan pemikiran kepada Tuhan yang satu. Itu kata mereka. Maaf, saya sampaikan ini. Agar kita sadar. Agar kita mengerti. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Bukan duduk dan jalan di tempat. Tidak. Oke. Nah, jadi setelah kita tahu, kita adalah nikmat, kita adalah rasa. Maka berkata Allah melalui Rasulnya, fazkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingat oleh kamu akan nikmatku yang ada di atas kamu. Dia menyuruh kita menghubungkan rasa ini kepada yang di atas kita, itu Rasul. Karena Rasul itu dengan Allah. Rasul itu serta Allah. Itulah pertemuan. Itulah sholat hakiki. Nah, abadikanlah itu dalam bentuk sholat do'imun, saudara. Suara kita, kata kita, perbuatan kita, rasa kita, pemikiran kita, cerminkanlah sebagai sholat do'imun. Tapi kemarin Pak Bu Fikri marah-marah, bentak-bentak, itu kemarin. Kan kita berjalan. Kemarin di PAL 1, PAL 2, PAL 3. Sekarang udah di PAL 15. Masa dihitung juga yang PAL 3 tadi? Itu makanya saya katakan, cara berpikir kita juga kadang-kadang seperti itu. Berjalan di tempat. Sudahlah, Abu Fikri itu tidak punya sopan santun, tidak punya etika macam-macam, main marah-marah. Masa DPP dimarah-marah, dibentak-bentak. Orang lain saja tidak berani, kok dia berani. Kapan? Kemarin. Wah, itu PAL 3, PAL 4, PAL 5. Sekarang udah di PAL 15, beda saudaraku. Ada kesadaran dalam hati. Ada kesadaran. Kita mengakui kesalahan kita dalam kesadaran itu. Makanya surat Yunus ayat 108 itu menceritakan. Adakah sudah sampai kepada kamu kebenaran daripada Tuhan, wahai manusia? Itu adalah ruh. Itulah kebenaran Tuhan. Ternyata sudah. Berarti setiap kita sudah ada kebenaran kan? Apa itu fungsi kebenaran? Apa fungsi ruh? Untuk Allah dan Rasul menasihati dia. Mengajari dia. Tentang hal-hal yang dia keliru. Tentang hal-hal yang salah. Tentang sesuatu yang dia tidak ketahui, akhirnya diketahui. Itulah guna fungsi kebenaran dan fungsi ruh tadi. Setiap kita punya. Nah, oleh karena kita banyak belajar, banyak tahu, kita takut saudara kita tadi terjatuh, tergelincir. Wah, keluarlah hidayah Tuhan yang dia berikan kepada kita. Itulah dia saran. Itulah dia masukan. Kita bergaya dengan gaya kita. Wah, kalau saya yang iya, ya iya, yang tidak, ya tidak. Itu gaya kita. Saya tidak akan beraling-aling menyampaikan kebenaran. Ternyata itu tidak benar kata Allah. Tidak benar kata Rasul. Walaupun itu benar.
akan menyinggung hati, perasaan, dan jiwa saudaramu. Maksudmu menyampaikan kebaikan, kebenaran, tapi tidak akan sampai. Kenapa? Karena ada penangkis dalam diri mereka. Semestinya bagaimana? Kan kita sudah tahu kebenaran ada dalam diri kita, kebenaran ada dalam diri mereka. Belum lagi kita mau mengarahkan, menasihati. Allah dan Rasul sudah terdahulu menasihati dia. Telah terdahulu mengajari dia. Nah, makanya kalau kita lihat dia berulang-ulang kali salah, berulang-ulang kali keliru, berulang-ulang kali dia menganut paham yang menurut kita tidak tepat, berarti dia menyengaja. Kalau dia menyengaja, jangankan kita, Allah dan Rasul jadi lawannya. Makanya terjadilah retak, rusak. Akhirnya saya minta maaf kepada Allah dan Rasul. Kepada kita semua. Ke depan, saya tidak akan mengarahkan lagi. Tidak akan menasihati lagi. Kecuali kalau Anda tanya, itu pun sedikit diberikan. Tidak boleh banyak. Takutnya itu adalah bahasa basi. Itu, saudara. Ya, kalau seseorang itu keliru, karena dia keliru ya, karena dia kilaf, itu beda. Pak Abu, ya, itu sendal itu bukan sendal Anda loh. Yang mana? Oh iya, maaf. Saya kira sendal saya aman. Tapi kalau kerjanya Pak Abu memang mencari sendal bagus, meninggal yang buruk, oh, nasihat itu akan menyakitkan hati. Akan menjadi soal dalam hati Pak Abu. Kenapa? Karena Pak Abu memilih jalan kesulitan, jalan kesesatan dan kesalahan. Makanya hati-hati memberikan pengarahan kepada saudara-saudara kita. Oke? Nah, begitu saudaraku. Baik. Jadi, sholat itu adalah mengingat. Mengingat itu adalah sholat. Kalau kita mengingat, mengingatlah dengan nikmat. Karena yang akan kita ingat adalah nikmat. Kalau kita ingin merasa, rasakanlah dengan rasa. Karena yang kita rasakan adalah rasa. Siapa nikmat, siapa rasa adalah diri kita. Siapa yang dituju, dia adalah nikmat dan rasa di atas kita. Rasul. Kenapa Rasul tidak Allah? Tidak mungkin. Carilah Rasul. Karena Rasul itu adalah wasilah. Rasul itu dengan Allah, serta Allah. Bertemu Rasul artinya bertemu Allah. Paham? Nah, ya itu aja dulu kajian kita, saudaraku. Ya, gak usah banyak-banyak, nanti susah kita. Jadi dalam video kali ini ya syariatnya saya buka, hakikatnya juga saya buka. Ya. Processing awal ukhrujul ani ajsamikum wa hukmi fatatunani, itu proses awal. Keluarlah kamu dari batang tubuhmu dan hukumku serta suruhku, maka bertemulah kamu dengan aku. Ditunjuklah alamat. Pertama, Masjidil Haram. Kedua, Maqam Ibrahim. Ketiga, Ka'bah. Keempat, masuk ke dalam rumah. Nah, di situ tidak jihad yang 6. Carilah Allah. Ketemu? Jawabnya tidak. Cari Rasul. Ketemu? Jawabnya tidak. Cari Nabi. Tidak ketemu. Jawabnya tidak. Cari orang tua kita. Ketemu? Tidak ketemu. Nggak ketemu juga? Tidak ketemu juga. Carilah khalifah. Ucapkan kepada beliau, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil qiblatan ada alillahi ta'ala. Pamitlah dengan beliau. Sudah pamit? Sudah. Maka masuklah ke dalam samudra. Menyelamlah ke dalam lautan ma'rifat bersama Allah dan Rasul dengan rasa diri kita. Itulah sholat, saudara. Dia tidak di luar, tetapi dia di dalam. Sholat itu adalah gaib dengan yang gaib-gaib. Ini beliau yang mengajarkan, saudaraku. Nah, sholat itu gaib dengan yang gaib. Yang gaib itu siapa? Kita. Kita yang mana? Kita yang rasa tadi. Siapa yang bisa melihat rasa? Mendengar rasa? Tidak ada. Tidak ada. Rasa itu hanya bisa dirasa dengan rasa. Dia tidak terdengar, dia tidak terlihat. Tapi terasa dengan rasa. Pertemuan rasa diri kita dengan rasa Rasul dengan Allah. Pertemuan nikmat kita dengan nikmat Rasul, nikmat itu dengan Allah. Maka itulah sholat. Dikendaki pertemuan itu abadi, saudaraku. Tidak terpisah. Itulah sholat do'imun.
Cerminannya apa? Suaranya bagus, katanya bagus, geraknya bagus, pendengarannya bagus, penglihatannya bagus, penciumannya bagus, pemikirannya bagus, rasanya bagus. Dia menciptakan kebagusan di alam semesta ini. Tidak dia membuat yang lain-lain. Itulah selamat. Islam itu titah daripada Allah. Sifat daripada Muhammad. Wajib pada kita sifat itu. Karena itulah yang disebut dengan ilmu. Ya. Ilmu di Allah nyata di Rasul. Masuklah kita serta ilmu. Berdiri serta membesarkan. Membayar serta malu. Keluar serta takut. Itu ternyata masih syariat, saudaraku. Masih syariat. Tapi kerangkanya memang dimulai dari situ. Ya, dimulai dari situ. Itu saja saya minta maaf atas keteledoran, kekeliruan saya berkata-kata. Karena saya juga hamba, saya juga berada dalam lumpur, di dalam kegelapan yang namanya manusia ini dia nih. Nah itu, tentu tidak luput daripada kekilafan, kejanggalan. Atas semua ini kepada Allah saya mohon ampun, kepada Rasul juga begitu, kepada kita saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.